teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi perilaku organisasi pada mata kuliah manajemen kelembagaan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, Fendi Puji Pramono. Yang kedua, Maulida Wahdatunisa. Yang ketiga, Rian Egi Pesiana. Yang keempat, Hanifah Nurul Fadilah. Dan yang kelima, saya sendiri, Nirum Prihatini. Kami dari kelas 5A2. Untuk pemaparan materi di slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Fendi. Oke, terima kasih atas waktunya Saudari Ningrum. Selanjutnya masuk pada pengertian perilaku organisasi. Secara umum, perilaku organisasi adalah suatu faktor yang mempengaruhi bagaimana orang sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok berperilaku dalam organisasi serta pengaruhnya terhadap struktur dan sistem organisasi. Dalam arti statis, organisasi adalah wadah berhimpun sejumlah manusia karena memiliki kepentingan yang sama. Statis dalam arti bahwa setiap organisasi memiliki struktur yang cenderung tidak berubah-ubah. Di samping itu, posisi, status, dan jabatan juga cenderung permanen. Dalam artian dinamis dalam arti bahwa kerjasama berlangsung secara berkelanjutan atau proses yang selalu memungkinkan menjadi lebih efektif dan efisien. Baliknya juga semakin kurang efektif atau kurang efisien. Sekarang menurut para ahli pengertian dari perilaku organisasi. Menurut Robbins and Judge berpendapat bahwa perilaku organisasi adalah sebagai suatu bidang studi yang menginvestigasi dampak individu, kelompok maupun struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud mengaplikasikan pengetahuan tersebut guna memperbaiki efektivitas organisasi. Ratmawati dan Herawati mengemukakan bahwa perilaku organisasi sebagai ilmu pengetahuan yang dipelajari guna menyelesaikan berbagai masalah perilaku manusia dalam organisasi, menawarkan tantangan untuk memahami berbagai kompleksitas organisasi. George and Jones menyatakan perilaku organisasi adalah sebagai suatu studi tentang berbagai faktor yang mempengaruhi tindakan atau individu dan kelompok dalam organisasi serta bagaimana organisasi mengelola lingkungan. Selanjutnya yaitu tujuan perilaku organisasi. Memahami perilaku yang terjadi di dalam organisasi, meramalkan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam organisasi, dan mengendalikan perilaku. Dimensi komitmen perilaku organisasi itu ada 3, yaitu affective commitment adalah keterkaitan emosional karyawan, identitas, dan keterlibatan dalam organisasi. Yang kedua yaitu continuance commitment adalah komitmen berdasarkan kerugian yang berhubungan dengan keluarnya karyawan dari organisasi. Hal ini karena kehilangan senioritas atau promosi atau benefit. Normative commitment adalah perasaan wajib untuk tetap berada dalam organisasi karena memang harus begitu. Tindakan tersebut merupakan hal benar yang harus dilakukan. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Saudari Hanifah. Baik, yang selanjutnya yaitu tingkatan analisis perilaku organisasi. Ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu level individual. Kejadian yang terjadi dalam organisasi dianalisis dalam hubungannya dengan perilaku seseorang dan interaksi kepribadian dalam suatu situasi. Yang kedua yaitu level kelompok. Perilaku anggota kelompok dipengaruhi oleh dinamika anggota kelompok, aturan kelompok, dan nilai yang dianut oleh kelompok. Yang ketiga yaitu level organisasi. Berbagai kejadian yang terjadi dalam konteks struktur organisasi, struktur dan posisi seseorang dalam organisasi membawa pengaruh pada setiap interaksi sosial dalam organisasi. Selanjutnya yaitu model perilaku manusia menurut Robbins tahun 2008. Model perilaku manusia menurut Robbins ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkat sistem organisasi, yang kedua yaitu tingkat kelompok, dan yang ketiga yaitu tingkat individual. Bagan-bagannya bisa dilihat seperti gambar tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada unsur perilaku organisasi. Yang pertama yaitu unsur psikologis, yang kedua yaitu unsur ekonomi, yang ketiga yaitu unsur organisasi dan manajemen, dan yang keempat yaitu unsur peran manajer dan kepemimpinan dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Yang selanjutnya yaitu ada konsep dasar perilaku keorganisasian. Ada 2 yaitu hakikat manusia dan hakikat organisasi.
Hakikat manusia meliputi pemahaman tentang perbedaan individu, orang seutuhnya, perilaku termotivasi, dan manusia memiliki nilai martabat. Dan hakikat organisasi meliputi pemahaman tentang keadaan sistem sosial dan kepentingan bersama. Terima kasih untuk Mbak Hanifa. Sekarang akan saya lanjutkan mengenai perilaku organisasi. Dalam beberapa jenis pendekatan, manajemen memiliki beberapa poin, di antaranya yaitu manajemen berdasarkan sasaran, yaitu tiap individu atau kelompok dapat menentukan sasaran kerja tiap unit, bahkan penentuan sasaran organisasi. Kemudian ada manajemen strategik, yaitu tiap individu atau kelompok memiliki pandangan yang berbeda dalam menganalisa lingkungan, penentuan visi misi, dan perumusan implementasi strategi maupun pengendalian strategi. Kemudian manajemen mutu terpadu, yaitu tiap individu atau kelompok memiliki tolak ukur mutu yang berbeda dan memiliki komitmen mutu yang berbeda. Kemudian ada manajemen tradisional, mempunyai dua pengertian, yaitu satu, tiap individu atau kelompok memiliki perilaku tertentu dalam tiap proses perencanaan, organisasi, penggerakan, dan pengawasan. Kemudian untuk pengertian yang kedua, tiap individu atau kelompok memiliki karakteristik dan kelompok atau unit kerja. Nah, untuk selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar pemahaman sifat dasar manusia dalam organisasi. Yang pertama yaitu ada perbedaan perilaku karena perbedaan kemampuannya. Yang kedua ada pemahaman manusia akan lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu dan kebutuhannya. Yang ketiga yaitu manusia memiliki reaksi senang dan tidak senang. Dan yang keempat, faktor-faktor lain yang menentukan sikap dan perilaku manusia. Kemudian terdapat definisi kelompok menurut Gito Sudarno tahun 2000. Kelompok merupakan dua orang atau lebih berkumpul dan berinteraksi serta saling tergantung untuk mencapai tujuan tertentu. 4 ciri utama kelompok menurut Duncombe tahun 2007. 1. Common motive leading to group interaction, yaitu dalam satu anggota kelompok harus mempunyai satu tujuan bersama. Kemudian yang kedua, members who are affected differently by their interaction, yaitu hubungan dalam suatu kelompok harus memberikan pengaruh kepada setiap anggotanya. Kemudian yang ketiga, group structure with different degrees of status, yaitu dalam satu kelompok selalu ada perbedaan tingkat dan statusnya. Kemudian yang keempat, standard norms and values. Karena suatu kelompok terbentuk untuk mencapai tujuan bersama, maka pembentukannya disertai tingkah laku dan sistem nilai bersama. Bentuk-bentuk kelompok ada 3, yaitu 1. Kelompok primer, yaitu satu kelompok yang dihubungkan dengan satu kriteria ukuran jumlah anggota kelompoknya yang kecil. Contohnya seperti keluarga, kolega, kerabat, dan lain sebagainya. Yang kedua, kelompok formal, yaitu satu kelompok yang sengaja dibentuk untuk melaksanakan satu tugas tertentu. Contohnya, komite atau panitia, unit-unit kerja tertentu seperti bagian laboratorium, pengembangan, tim manajer, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kelompok informal, yaitu suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Contohnya seperti kelompok terbuka dan kelompok tertutup. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Mbak Riar Egi Pasiana. Silakan Mbak Egi. Baik, akan saya lanjutkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kelompok. Yang pertama ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal di sini terdapat strategi organisasi. Nah, setiap strategi yang ditetapkan oleh organisasi akan mempengaruhi perilaku kelompok dalam organisasi tersebut. Kemudian struktur wewenang. Nah, struktur ini menentukan di mana posisi suatu kelompok
akan semakin konsisten dan dapat dimaksimalkan. Kemudian peraturan, semakin banyak peraturan formal yang ditetapkan dalam organisasi pada semua pekerjaan, maka perilaku kelompok akan semakin konsisten dan dapat diramalkan. Kemudian sumber-sumber organisasi. Besar kecilnya sumber daya yang ada dalam organisasi diberikan kepada anggotanya. Hal ini mempengaruhi perilaku prestasi kelompok. Kemudian proses seleksi. Proses seleksi menjadi faktor penting dalam menjaring orang-orang yang berkualitas. Hal ini dapat mempengaruhi perilaku dan prestasi kelompok. Kemudian penilaian prestasi dan sistem imbalan. Adanya sistem imbalan yang mengkaitkan dengan prestasi dari kelompok kerja akan mempengaruhi perilaku kelompok tersebut. Kemudian budaya organisasi. Setiap organisasi memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tidak tertulis yang menentukan perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pekerja. Kemudian lingkungan fisik. Ruangan yang tertata dengan baik, suhu udara dan lain-lain yang mempengaruhi perilaku kelompok. Kemudian untuk faktor internal ini terdapat kemampuan dan juga karakteristik kepribadian. Selanjutnya faktor lingkungan. Menurut Ruki 2001 diidentifikasi faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pencapaian kinerja organisasi. Yang pertama adalah teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu organisasi atau lembaga. Kemudian kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi. Kemudian ada kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruang, dan kebersihan. Kemudian terdapat budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan. Kemudian kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi, dan pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, promosi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sumbangan beberapa bidang ilmu terhadap perilaku organisasi. Nah, yang pertama ini ada psikologi. Ini merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan terkadang mengubah perilaku. Kontribusi ini untuk organisasi itu dalam hal pelatihan, motivasi, pembelajaran, kepribadian, efektivitas, kepuasan kerja, pengambilan keputusan individu, penilaian kerja, dan seleksi karyawan. Nah, untuk sosiologi, ini merupakan studi tentang orang-orang dalam hubungannya dengan sesama. Sumbangannya meliputi dinamika kelompok, tim, kekuasaan, konflik, perilaku antar kelompok, dan perubahan organisasi dan budaya organisasi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu antropologi. Antropologi merupakan studi tentang masyarakat, khususnya tentang manusia beserta kegiatannya. Sumbangannya ini tidak kecil terhadap perilaku organisasi. Dalam hal ini dinilai komparatif analisis lintas budaya lingkungan organisasi. Nah, kemudian untuk ilmu politik, yakni proses mempengaruhi pengalokasian wewenang dan pengolahan konflik. Untuk ilmu sejarah, ini merupakan hal yang berkaitan dengan sejarah pemimpin besar di masa lampau atau masa lalu atas keberhasilan dan kegagalannya. Dan yang keenam ini ada ilmu ekonomi, mencoba menjelaskan perilaku individu ketika mereka dihadapkan pada suatu pilihan, yang mana ilmu ekonomi tersebut memberikan sumbangan yang berarti terutama dalam proses pengambilan keputusan. Baik, saya lanjutkan. Jadi kasus dalam perilaku organisasi yaitu sebuah restoran CV Rasa Lezat memiliki 5 restoran makanan tradisional yang tersebar di kota Surabaya dan sekitarnya. Total karyawan yang dimiliki cukup banyak karena melibatkan beberapa bagian sesuai dengan jenis pekerjaan yang ada dalam job desain perusahaan. Pimpinan atau yang juga sebagai pemilik perusahaan sangat memperhatikan kebutuhan atau selera konsumen dengan
selalu mengadakan pendekatan kepada konsumen. Berbagai cara pendekatan kepada konsumen dilakukan mulai dari wawancara langsung kepada konsumen sampai dengan menyediakan kotak saran atau suggestion box untuk masukan-masukan dari konsumennya. Akhir-akhir ini, seiring dengan berkembangnya bisnis, muncul masalah yang cukup krusial bagi perusahaan. Seperti telah biasa dilakukan perusahaan sejak awal berdirinya, yaitu evaluasi respon konsumen. Maka tidak disangka oleh pihak manajemen perusahaan bahwa sangat banyak respon konsumen yang cenderung mengeluhkan perilaku para karyawan, baik karyawan pramusaji maupun karyawan keuangan atau kasir. Manajemen sangat prihatin dengan masalah ini, mengingat pada saat rekrutmen, karyawan telah disaring dengan syarat-syarat pendidikan maupun keterampilan. Dari sisi barisan belakang atau dapur yang memproses maupun karyawan yang menata makanan juga dirasakan oleh pihak manajemen semakin tidak memperhatikan etos kerja yang baik. Melihat dari kasus di atas, harus diakui bahwa pelayanan konsumen sangatlah penting dalam menunjang kesuksesan dalam sebuah usaha untuk memberikan layanan yang terbaik bagi konsumen. Maka perlu adanya karyawan yang terlatih dan mampu memberi layanan prima yang diperlukan. Hal yang perlu dievaluasi yakni diperlukan tindakan untuk memotivasi karyawan dalam memberikan layanan terbaik bagi para konsumen, menerapkan punishment apabila benar karyawan melakukan tindakan yang merugikan perusahaan maupun menimbulkan ketidaknyamanan pelanggan, dan mengevaluasi seberapa besar peran punishment dalam memotivasi karyawan serta memberikan reward agar karyawan terus termotivasi untuk menjalankan tugasnya dengan maksimal dan sebaik-baiknya. Solidaritas dalam tim kerja lebih penting dibanding kemampuan individual yang bersifat Solidaritas dalam tim kerja lebih penting dibanding kemampuan individual yang bersifat egois. Jadilah orang yang bisa menghargai dan saling bekerja sama satu sama lain. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.